Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sumedang. Perkenalkan, nama saya Cepi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan saya, Bapak Ihsan Nugraha. Beliau adalah guru bahasa Sunda di SMP Negeri 4 Pemulihan Kabupaten Sumedang. Oke, assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? Baik, saya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan adakan percakapan observasi ya Pak ya. Sebab mungkin nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses di supervisi kelas gitu Pak ya. Oke. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Pak ya. Oke, nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Pak nih. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Sebelumnya, terima kasih. Sebelumnya yang nanti akan saya materi, kebetulan memang materi terakhir ya. Materi mengenai sajak. Kebetulan sajak itu tentunya yang dipakai itu pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama tentunya itu belum kepada kalau misalkan kan kalau bahasa itu kan ada 4 keterampilan berbahasa ya. Jadi belum kepada kompetensi yang harus tampil anak-anak itu belum itu. Jadi untuk pertemuan pertama itu yang ingin dicapai itu pengetahuan awal siswa dulu. Ya. Jadi otomatis pengetahuan awal di sini berarti kebanyakan materi dulu. Materi pengenalan sajak, terus sebelum kepada sajak itu anak-anak harus tahu dulu karya sastra dalam Sunda itu apa, bentuknya bagaimana, prosa, puisi dan sebagainya sebelum itu. Lalu nanti jadi ada beberapa poin menyetel video-video saja. Lalu mungkin nanti saya garis bawahi bahwa dalam membaca sajak itu poin-poin yang paling penting itu apa gitu, maksud sajak itu seperti apa. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama hanya sampai di situ saja. Untuk pertemuan pertama, jadi untuk pertemuan kedua dan ketiga, nah itu udah masuk kepada nanti membuat sajak, lalu menulis sajak, lalu menampilkan. Seperti itu Pak. Ya, jadi tujuan belajarnya ini bagi pertemuan pertama itu di pengetahuan awal Pak ya, sesuai dengan paling membaca sajak lalu menyimak penampilan sajak seperti itu untuk pertemuan pertama. Oke ya. Jadi bagaimana kalau dengan area perkembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak observasi yang saya ingin kembangkan di sini tadi seperti yang saya bilang tadi, area pengembangan itu kebahasaan itu kompetensi kebahasaan itu mencakup 4 hal ya. Menyimak, membaca, berbicara, lalu menulis kan gitu. Kalau bahasa seperti itu sama halnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga sama. Nah, untuk pertemuan pertama sebetulnya itu area pengembangan dalam menyimak tentunya ada pasti itu. Soalnya kan materi dalam video ya. Lalu saya terangkan sedikit demi sedikit karena kita kan harus menerapkan ya ke anak itu aktif seperti apa ya, seperti itu video. Jadi anak-anak pasti menyimak. Setelah menyimak itu pertemuan pertama ya. Buku paket tentunya ada yang dibaca, pasti ada yang dibaca, tapi kebanyakan menyimak dan menanggapi seperti itu untuk pertemuan pertama. Nanti yang akan saya laksanakan. Tapi untuk pertemuan kedua, ketiga itu pasti semua ada. Menulis saja, bicara berarti kan menampilkan, membaca saja yang sudah ada. Video yang ditontonkan itu tentunya ada teksnya, itu pasti dibaca seperti itu. Itu mungkin sedikit seperti itu. Ya, jadi di 4 aspek ya Pak. Ya. Dari membaca, berbicara, menulis dan menyimak. Betul. Ya.
Lalu bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Mungkin yang akan saya laksanakan perencanaannya tidak terlalu rumit, Pak. Seperti biasa saja. Tapi kemungkinan besar, meskipun kita bicara bahwa metode ceramah itu sudah ketinggalan zaman, Pak ya. Tapi tetap kalau untuk penyampaian materi, metode ceramah itu efektif. Kalau menurut saya. Jadi ada metode ceramahnya memang materi, tidak seluruhnya dikembalikan kepada siswa harus mencari, tidak seperti itu. Karena memang di guru itu kan harus seperti itu. Ya, jadi metode yang saya laksanakan itu pasti tentunya ceramah, tanya jawab. Mungkin nanti ada penayangan video juga tadi saya jelaskan. Untuk model pertemuan pertama itu tentu langsung direct instruction, jadi pembelajaran langsung pembelajaran seperti biasa, direct instruction. Seperti itu, Pak. Jelasnya untuk rencananya menggunakan metode diferensiasi. Tentunya karena mungkin nanti kemungkinan besar atau bukan kemungkinan besar, pastinya dalam pembacaan saja dan ini tentunya anak-anak itu dikasih pilihan berdasarkan minat seperti itu. Sajaknya temanya apa dan apa itu sesuai minat siswa. Seperti itu. Pasti diferensiasi ada. Jelas ya. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media, karena kita harus menerapkan tipek. Tipek di sana kan secara kecilnya itu menggunakan media itu seperti fokus seperti tentunya pasti pakai fokus karena nanti ada penayang video sajak dan sebagainya dan dan pasti juga memakai PowerPoint karena itu kan materi di sana sedikitnya di sana. Selain ya saya jelaskan dan anak-anak eksplor sendiri juga. Seperti itu. Baik Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa? Saya memakai materi sajak itu kelas 7, Pak. Jadi kelas 7 di kelas 7A. Kelas 7A mungkin Kamis depan, Pak. Kamis depan jam kelima kalau tidak saja, jam kelima sudah istirahat. Jadi nanti hari Kamis depan di kelas 7A pada jam kelima dan keenam saya akan melakukan kelas WA. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Baik Pak, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir nih Pak nih. Itu percakapan pasca observasi yang nantinya mungkin akan didampingi oleh pengajar. Oke ini Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira yang Bapak dapat dari hasil percakapan kita hari ini apa? Kalau disebutkan secara umum banyak mungkin ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya yang dipilih mungkin di sini ya. Tapi paling utama itu saya menjadi lebih banyak mempersiapkan materi perangkat dan sebagainya seperti itu. Lalu yang selanjutnya pikiran menjadi lebih terbuka gitu, langkah-langkah yang ingin dilaksanakan seperti apa. Kita kan bisa saling korek mungkin nantinya setelah ini kan mungkin nanti berlanjut Pak. Ada pasca observasi kan nanti ada masukan dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi di hari Kamis. Oke, terima kasih Pak. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi, kemudian kegiatan pasca observasi dan juga percakapan pasca observasi yang akan didamping oleh pengajar praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perhatikan ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Coki Hidayat dari CGP 47. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata di modul 2.3, yaitu tentang observasi kelas yang dilakukan bersama rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang pada kesempatan kali ini sudah didampingi oleh pengajar praktik Bapak Koko Kusnadi dan bersama rekan saya Bapak Ihsan Nugraha SPD. Beliau adalah guru bahasa Sunda di SMA Negeri 4 Pemulihan. Oke, kita langsung aja mungkin Pak Ihsan ya. Sebelumnya nih, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Saya. Gimana kemarin sudah diobservasi itu? Ya 2 kali ya, pas pra dulu kan. Iya, pra. Terus waktu ngajarnya. Oke. Alhamdulillah. Tapi tidak ada yang sempurna. Pasti ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Oke. Jadi untuk pasca observasi ini intinya Pak untuk analisis hasil dari data observasi yang telah kita lakukan, yang Pak Ihsan lakukan di dalam kelas. Gimana perasaan Pak Ihsan sudah melakukan observasi? Perasaan Pak Ihsan ini? Sebelumnya memang kalau misalkan beda ya keadaan antara diobservasi dan tidak. Kalau diobservasi memang ada agak-agak gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah itu terbuka mana yang memang kekurangan saya seperti apa. Perencanaan seperti ini pas pelaksanaan memang ada beberapa yang agak sedikit kurang gitu kan. Iya. Itu jadi kita bisa komunikasi, bisa saling apa seperti itu, khususnya dari teman sejawat dari Bapak masukan untuk saya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin seperti itu. Oke. Ya. Kalau dari observasi kemarin nih Pak Ihsan ya, ukuran keberhasilan dari Pak Ihsan mengajar di dalam kelas itu seperti apa? Kalau diukur kemungkinan mungkin gitu ya. Kalau 1 dari 10 Ya, oke, skala sampai 100 boleh. mungkin sampai 10 mungkin 6 atau 7 lah. 6 atau 7 ya. Iya, seperti Berarti ada kekurangan. Berarti masih ada titik lemahnya Ya, di dalam betul. observasi tersebut mungkin Pak Ihsan ya. Betul. Oke. Kemudian berarti tadi akan ada kalau 1 sampai 7, yang 3-nya berarti ada hambatan nih kayaknya. Tapi kalau misalkan memang diperbaiki kembali, memang tidak akan 100% sampai nilai 10 mungkin seperti itu Pak. Iya. Lain sampai 9 atau apa gitu. Mungkin ada hambatan. Apa dari saya pribadi atau dari anak-anak juga seperti itu Pak. Mungkin di sini dalam proses komunikasi mungkin untuk pertemuan pertama kan kemarin itu pertemuan pertama, jadi kebanyakan penyampaian materi tidak anak-anak langsung berbicara seperti itu.
Tapi mungkin untuk pertemuan 2 dan 3 beda lagi karena materi sudah beres seperti itu. Jadi anak-anak banyak kemarin materi itu sajak ya. Iya. Jadi anak-anak menulis sajak, menyampaikan, membaca sajak. Itu mungkin anak lebih terasa. Kalau kemarin memang kebanyakan anak-anak banyak apa tuh? Lebih gitu kan. Iya. Karena kemarin teknisnya itu ceramah, tanya jawab dan pemutaran video, terus penganalisisan oleh saya gitu kan dalam video itu bagaimana analisis mata dan sebagainya. Jadi anak-anak banyak diam gitu banyak seperti itu. Jadi saya nilai 6 sampai 7 itu seperti itu. Balik lagi mungkin saya pertanyaan saya, apakah Bapak sudah menggunakan RPP berdiferensiasi? Alhamdulillah, cuman yang saya angkat itu diferensiasi dari minat dulu Pak ya. Karena yang gampang-gampang dulu saja minat bagaimana apa pembuatan sajaknya itu sesuai dengan minatnya seperti apa mau apa hanya seperti itu. Jadi ada diferensiasi produk saja. Dari rencana tujuan pembelajaran yang Pak Ihsan buat dalam pertemuan ke-1 itu pertemuan ke-1 apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Secara umum kalau tujuannya itu secara umum tercapai Pak. Cuman ada beberapa kekurangan seperti itu. Mungkin dari situ karena banyak diam seperti itu. Kalau untuk pengetahuan keterampilan dalam berbahasa mungkin memang keterampilan menulis dan membaca belum dilaksanakan kemarin itu. Jadi hanya menyimak, berbicara pun sedikit hanya tanya jawab saja kemarin seperti itu. Jadi tujuannya secara umum untuk pertemuan pertama itu secara umum tercapai Pak. Tapi kan nanti untuk tujuan pertemuan 2 dan 3 itu beda lagi. Seperti itu. Ya. Pak Ihsan pernah kita melakukan percakapan di observasi ya tentang pengembangan dari 4 aspek yaitu mendengarkan, berbicara, menulis dan menyimak. Ya. Nah, dari perencanaan area pengembangan itu tindak lanjutnya akan seperti apa di pertemuan berikutnya? Untuk menyimak tentu saja harus secara maksimal Pak. Kalau misalkan menyimak tidak maksimal, anak-anak tidak akan maksimal pula dalam menulis nanti untuk berbicara dan juga membaca seperti itu. Jadi kemampuan awal menyimak itu sangat penting. Nah mungkin kemarin anak-anak terlihat menyimak terlihat menyimak, tapi yang saya pahami bahwa belum tentu itu anak-anak diam, belum tentu mengerti itu seperti itu. Ada kemungkinan kalau saya tanya itu ada yang tidak bisa seperti itu. Terus memang untuk kemarin itu saya kan memang tidak mau secara awal itu tidak mau apabila misalkan ada yang ditanyakan terus sok jawab usaha langsung menuju kepada anaknya langsung. Tidak seperti itu kalau saya pasti ada yang bisa gitu dulu. Nah selama ini kebanyakan kalau saya ada yang bisa diam semua. Jadi saya mungkin itu yang harus diperbaiki. Apakah komunikasi dengan anak seperti apa namanya itu saling mengerti seperti apa sih? Mungkin itu kita kenal dengan refleksi mungkin ya. Jadi apakah memang dalam refleksi itu dalam RPP Pak Ihsan ada atau tidak? Refleksi pembelajaran misalkan sesudah pembelajaran ada refleksi. Dalam RPP itu tentunya di dalam RPP tidak hanya satu lembar RPP Pak. Iya. Di dalamnya itu ada 5 perangkat. Dalam perangkat itu ada 5. Bahan ajar, evaluasi, media dan sebagainya seperti itu. Di dalamnya itu yang biasa saya laksanakan dalam RPP itu yang bisa saya itu pasti ada remedial seperti apa misalnya seperti itu ada. Jadi apabila anak-anak tidak mengerti seberapa persen harus bagaimana di sana seperti itu. Nah, ya seperti tapi untuk pencapaian kompetensi kan harus dilihat dulu Pak sampai materi itu selesai 3 sampai 4 pertemuannya kurangnya dari mana saya harus lihat di sana. Nah dalam rencana pembelajaran juga mungkinnya biasanya apakah pernahkah Pak Ihsan mendengarkan tentang atau mendengar informasi tentang
bahwa di RPP itu yang berdiferensiasi sekarang harus ada PSE-nya atau KSE-nya mungkin sosial emosionalnya. Apakah sudah terdapat dalam RPP tersebut atau belum? Kalau tercantum saya rasa belum dicantumkan secara ini tidak. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan sosial emosional dengan anak gitu kan, harus bagaimana kita menyikapi pedagogik dengan anak seperti itu. Saya rasa saya melaksanakan, cuman tidak terlalu intens seperti itu. Gimana kita kan tadi saya sampaikan, saya tidak pernah menyuruh anak misalkan, so kamu jawab, si A jawab gitu ya, seperti itu. Tapi sahana biasa, siapa yang bisa seperti itu. Nah, seperti itu saya yakin bahwa itu menjaga perasaan anak itu sendiri. Kalau misalkan dia dituju langsung tidak bisa, langsung doang bisa, karena di depan teman-teman semua. Tapi untuk dicantumkan di dalam RPP itu saya belum. Karena PSE. Tapi mungkin Pak Ihsan pernah mendengar hal tersebut. Sosial emosional. Ya. Kalau untuk istilahnya PSE gitu, saya rasa belum Pak. Tapi untuk sosial emosional seperti itu. Ya. Nah, pernahkah Pak Ihsan melakukan ice breaking di dalam? Kadang-kadang sih Pak. Kadang-kadang Apabila lihat anak-anak, aduh tunduk Pak. Sok air dulu atau kita berdiri dulu. Tapi tidak semua pertemuan memakai ice breaking. Untuk ice breaking itu adalah Untuk- salah satunya Pak Ihsan. Iya. Salah satunya. Kemudian ada yang dikenal dengan teknik stop. Iya. Ya, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang teknik tersebut mungkin yang dapat diterapkan di rencana pembelajaran di sekolah kita. Lebih bagus. Oke, Pak Ihsan, tindak lanjut Pak Ihsan mungkin ya dalam observasi yang kita lakukan ke depannya seperti apa Pak Ihsan? Dari Setelah melihat kekurangan atau hambatan, ya, kita harus menjadikan hambatan itu menjadi tantangan kan, seperti itu. Tantangan supaya kita lebih baik ke depannya. Otomatis memang kalau memang kita mendapatkan kekurangannya dari sini, berarti kita perbaiki untuk RPP yang selanjutnya seperti itu. Ya seperti ini Pak, apabila kita membuat RPP ya harus saling bertukar pendapat atau meminta masukan kepada teman-teman. Seperti ini tak? ya. Saya suka nih seperti ini. Saya kurangnya mana? Ini bukan menjadi sebuah, saya tidak anti kritik, tapi justru saya mau. Iya. Kurangnya dari mana? Seperti itu yang mungkin ada yang selanjutnya perbaikannya tidak hanya kepada ya RPP lalu media diperkaya, tapi sesuai dengan materi yang akan dilaksanakan. Tipeknya di mana, gitu kan, teknologinya, tipeknya kalau di itu mas timnya apa, C4-nya apa dan sebagainya, itu harus kaji kembali apa kurang dari saya seperti itu. Kira-kira kapan waktu untuk memperbaiki hal tersebut? Ya kalau sudah ditemukan ya kita perbaiki lah. Kapan kira-kira? 1 hari, 2 hari, atau Oh. semester depan, atau mungkin di awal? Kalau untuk RPP-nya itu kan otomatis untuk RPP-nya itu dilaksanakannya kalau misalkan materi itu kan tahun depan materi itu lagi ya. Ya. Tapi untuk teknis atau penulisan dan sebagainya pasti diperbaiki dengan setelah materi itu pasti materi selanjutnya. Ya mungkin untuk bisa 1 minggu itu bisa diperbaiki. Oke, itu 1 minggu itu ya. Iya. Berarti ada perbaikan nanti ya? Ada selalu ada. Oke. Harus bukan Harus ya? harus Iya, benar. Harus untuk kemajuan sekolah kita Iya, biasanya. iya. Oke, nih kira-kira dari percakapan ini apa yang Pak Ihsan ambil dari percakapan kita ini? Yang bisa Pak Ihsan ambil kesimpulannya? Apa ya? Yang bisa saya ambil itu manfaat dari ngobrol ini, ya, masukan dari bapak itu saya sangat suka itu, dirangkum lagi saya seperti itu. Jadi terbukalah kekurangan saya apa, perbaikannya seperti apa, seperti itu. Yang bisa saya laksanakan dan masukan dari bapak disinkronkan jadi sesuatu hal yang
sangat bermanfaat untuk Anda seperti itu. Nah, perlu Bapak ketahui, mungkin ini adalah kali pertama kita ngobrol Pak ya. Iya. Nah, kalau dalam pendidikan yang sedang saya ampuh di Guru Penggerak ini namanya proses coaching Pak. Coaching, Ya, ada coach dan ada coachingnya. coaching. Ya, yaitu berdasarkan alur cerita yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Mungkin nanti Bapak di CGP angkatan ke 89 lah. 8 atau 9 juga insya Allah Bapak akan pelajari. Kita akan sama-sama menggerakkan komunitas praktisi, komunitas yang lebih baik lagi di sekolah kita untuk kedepannya. Mungkin itu aja Pak Isan ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita, oleh Pak Isan, oleh warga sekolah kita itu dapat sangat bermanfaat dan kita lebih dapat meningkatkan kekeluargaan di sekolah kita dengan proses-proses coaching seperti ini mungkin ya. Hal kita harus lebih banyak sering berlatih. Oke, terima kasih Pak Isan atas waktu dan kesempatannya. Pak Koko juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikianlah percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan untuk memenuhi tugas di modul 2.3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses pasca observasi ini dan mudah-mudahan juga dapat memotivasi saya sendiri, orang lain, warga sekolah untuk melakukan observasi kelas, pasca dan pra observasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.